Di dalam alam iblis, sebuah gerbang aneh terbuka menuju dataran luas yang kosong, tempat dua tunas kecil duduk sendirian. Tiba-tiba, kaki raksasa seperti burung menghantam tepat di samping tanaman kecil itu, mengguncang tanah. Makhluk aneh muncul, tubuhnya seperti ular kuning dengan kaki burung, ia menengadah dengan rasa ingin tahu. Makhluk itu kemudian melihat tunas yang berkilauan di tanah, dan memusatkan pandangannya pada mereka. Tanaman kecil itu mulai bergetar seolah merasakan bahaya dari sosok yang mendekat. Dalam ledakan energi, tunas itu meletus dari bumi, berubah menjadi monster lobak besar dengan mata merah menyala. Binatang seperti ular itu terkejut dan melompat mundur, kaget dengan perubahan mendadak tersebut. Kini, kedua monster itu berdiri saling berhadapan di atas lanskap tandus, siap untuk bertarung. Kedua sosok itu saling melotot, mata mereka yang menyala terkunci dalam ketegangan dan keheningan. Makhluk kuning itu menerjang ke depan dengan mulut terbuka lebar, mencoba menggigit monster lobak tersebut. Adegan beralih ke perkelahian main-main di antara mereka saat seorang penonton bertanya-tanya siapa yang akan menang hari ini. Dua sosok kuat menyaksikan pertarungan itu, satu berpikir hasilnya sudah jelas, sementara yang lain mencatat pertarungan itu sengit. Sekelompok monster lobak bersiap melakukan serangan tim khusus, mengisi tenaga untuk pukulan yang kuat. Saat pukulan dilayangkan, makhluk seperti ular itu dengan mudah menghindari serangan tersebut, mengejutkan seorang penonton. Pukulan itu meleset dan tidak sengaja mengenai monster lobak lain, menyebabkan momen kebingungan. Setelah pukulan yang tidak disengaja itu, pertarungan terhenti secara canggung, dengan kedua monster terdiam. Mata makhluk kuning itu dipenuhi air mata, dan ia mengeluarkan rintihan sedih, jelas kesal dengan hasilnya. Kalah dan patah hati, makhluk seperti ular itu lari sambil menangis sementara para lobak memperhatikannya. Mandragora merayakan kemenangan ke-99-nya, sementara seorang penonton mencatat lawannya juga bertarung dengan baik. Seorang pria muda mendekati pemenang dengan senyum lembut, mengomentari pertandingan besar yang baru saja terjadi. Monster kecil itu menjadi bersemangat, mendesak pria itu untuk bergegas saat ia bersiap membuka kaleng untuknya. Ia mencelupkan jarinya ke dalam wadah, mengambil sedikit zat berwarna putih seperti gel. Duduk di meja kayu di luar ruangan, ia dengan lembut mengoleskan krim ke tubuh monster kecil itu. Ia mengangkat makhluk yang bahagia itu, geli karena monster tersebut sangat menikmati krim pelembab itu. Seorang gadis muda dengan burung hantu di kepalanya menyela, bertanya kepada pamannya kapan makanan akan siap. Pria itu, yang kini memasak dengan gaya yang intens di atas api, berjanji padanya bahwa ia akan menyukai hidangan tersebut. Gadis itu menawarkan keranjang penuh telur, bersikeras bahwa akan sangat disayangkan jika tidak memasukkannya ke dalam makanan. Setuju dengannya, sang koki dengan dramatis memecahkan telur, membiarkannya jatuh ke dalam wajan yang berapi-api. Gadis itu menonton, kagum dengan aksi memasak pamannya yang penuh api, berseru bahwa pamannya sangat terampil. Ia dengan bangga mengangkat piring makanan yang sudah jadi, dan gadis itu dengan penuh semangat mengatakan mereka harus segera makan. Koki itu tiba-tiba menghentikan keponakannya, mengatakan hal yang paling penting tertinggal. Bingung, ia bertanya apa itu. Ia menjelaskan bahwa sentuhan terakhirnya adalah menaburkan biji wijen, secara teatrikal menambahkannya ke dalam hidangan. Dengan makanan yang sudah siap, gadis itu memanggil semua orang untuk makan. Pria muda yang memegang monster kecil itu memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Koki tersebut, Nam Gyo Soop, dengan bangga mengumumkan hidangan spesial saus buatannya, menarik perhatian kedua tamunya. Ia mengungkapkan menu utama, sepiring nasi goreng kimchi spesial yang berkilau di atasnya dengan telur yang sempurna. Kelompok itu duduk di sekitar meja kayu besar, siap untuk makan. Koki itu dengan senang hati menyuruh mereka semua menikmati hidangan tersebut. Pria muda itu memberikan suapan pertama kepada keponakannya, membawa sesendok nasi yang baru dibuat kepadanya. Matanya terbelalak karena terkejut dan kagum saat makanan menyentuh lidahnya. Ia dengan bersemangat berteriak bahwa makanannya sangat lezat, sementara koki yang bangga itu menyemangatinya untuk makan lebih banyak. Wanita bertopeng tengkorak memuji masakannya, dan ia merasa tersipu, mengatakan itu adalah suatu kehormatan bisa sesuai dengan seleranya. Pria muda itu kemudian memutuskan untuk mencoba nasi goreng kimchi itu sendiri, mengambil sesendok. Begitu ia mencicipinya, ekspresinya berubah, matanya menyipit karena sedikit terkejut. Ia melihat ke bawah ke lengannya, menyadari bahwa monster kemerahan kecil itu sudah tertidur lelap. Pada saat yang sama, pria berkepala elang menikmati makanannya, sementara gadis itu mencoba memberi makan burung hantunya. Wanita bertopeng tengkorak meminta porsi lagi, dan koki itu dengan bersemangat bergegas mengambilkannya lagi. Senyum tipis tersungging di bibir pria muda itu saat ia menikmati rasa makanan tersebut. Ia bersandar, memejamkan mata sejenak, menikmati suasana damai di alam iblis. Saat matahari terbenam, ia melihat teman-temannya, berpikir bahwa hidup di sini tidak seburuk itu. Namun suatu hari, kedamaian hancur ketika celah merah yang bersinar merobek langit. Dari gerbang ini, gelombang kehancuran dilepaskan saat kawanan monster serangga keluar. Monster-monster yang kejam dan buas ini, dari dunia yang kemudian disebut alam iblis, meluluh lantakan kota-kota. Menanggapi krisis tersebut, individu-individu tertentu yang terpilih terbangun dengan kekuatan dan dikenal sebagai pemburu. Mereka adalah makhluk yang telah membangkitkan mana mereka, memberi mereka kemampuan khusus dan kuat. Berkat para pahlawan yang baru bangkit ini, umat manusia akhirnya mampu melancarkan serangan balik. Kota-kota dibangun kembali secara perlahan, dan meskipun masalah tetap ada, beberapa orang akhirnya bisa menikmati kehidupan normal lagi. Namun, pertarungan masih jauh dari selesai, karena seorang pemburu sendirian terpojok oleh sekelompok monster ganas. Ia mengeluarkan teriakan kuat, melepaskan ledakan energi dari perisainya untuk mendorong mereka mundur. Tapi usahanya tidak cukup, karena binatang buas besar muncul dan menelannya bulat-bulat. Ini menyoroti masalah yang serius. Jumlah pemburu yang bangkit secara alami terlalu sedikit. Di tengah reruntuhan dunia, solusi baru harus diciptakan untuk menghadapi ancaman yang tak berujung. Solusi itu tidak lain adalah kehidupan buatan, jenis pejuang baru yang diciptakan di laboratorium. Makhluk-makhluk baru ini, yang dikenal sebagai pemburu chimera, dikerahkan untuk melawan gerombolan monster
monster. Proses penciptaan mereka melibatkan bahan-bahan kontroversial seperti mayat narapidana mati dan hewan. Komponen lainnya termasuk mineral khusus yang dipanen dari dalam gerbang monster. Bahan terakhir yang digunakan untuk menghidupkan tentara buatan ini adalah sel monster yang kuat. Setelah banyak eksperimen yang gagal dan mengerikan, upaya putus asa umat manusia untuk bertahan hidup akhirnya membuahkan hasil. Terobosan ini membuat produksi massal pemburu chimera menjadi mungkin, menciptakan pasukan baru. Kombinasi sains dan pemburu secara drastis mengurangi korban dan menyelamatkan banyak nyawa. Dengan kekuatan yang baru ditemukan ini, masyarakat memulai proses pembangunan kembali yang lambat dan sulit. Larut malam di sebuah laboratorium penelitian chimera ilegal, seorang pekerja bersiap untuk pulang setelah pemeriksaan terakhir. Ia dan seorang rekan memasuki area penyimpanan di mana ia melihat bahwa lengan chimera nomor 17 tampak membusuk. Rekannya memperingatkan untuk tidak mendekat, tetapi pria itu mengatakan tidak apa-apa karena otak chimera itu sudah rusak. Lengan kanan makhluk itu bermutasi sepenuhnya, membuat peneliti itu bertanya-tanya apakah itu efek samping. Ia kemudian bertanya kepada rekannya yang gugup mengapa ia begitu takut pada subjek yang tampaknya tidak bisa melihat. Pria yang pemalu itu menyarankan agar mereka melewati inspeksi saja karena chimera yang gagal itu akan segera dibuang. Dua peneliti itu pergi, meninggalkan chimera yang rusak sendirian di selnya yang gelap dan berdarah. Di dalam kantor direktur laboratorium, ia diberitahu bahwa nomor 17 telah menjadi sama sekali tidak berguna. Bawahannya melaporkan bahwa tubuh chimera itu terlalu rusak dan subjek lain seharusnya sudah mati sekarang. Mereka memperkirakan umurnya tinggal sebulan lagi, sebuah prognosis yang disetujui oleh peneliti lain dengan tenang. Direktur memutuskan untuk menyebarkan chimera yang sekarat itu dalam operasi blokade gerbang untuk menutupi pelarian para pemburu. Ia memberikan perintah terakhir yang suram. Mereka tidak boleh memasukkan perintah kembali, membiarkan chimera itu pada nasibnya. Adegan beralih ke alam iblis di mana chimera itu berdiri sendirian di lanskap berbatu yang sunyi. Tiba-tiba, monster bersayap besar menukik turun dari langit. Rahangnya terbuka lebar untuk menyerang. Chimera itu menancapkan cakarnya ke tanah, bersiap untuk serangan udara yang masuk. Ia melepaskan jaring energi, menjerat binatang terbang itu dan menghentikan serangannya di udara. Saat ia menangani ancaman pertama, tanah bergetar hebat menandakan bahaya baru dari belakang. Monster seperti cacing kolosal meletus dari bumi, menderu saat ia menjulang di atas prajurit tunggal itu. Chimera itu berdiri tegak di antara dua binatang buas tersebut, matanya memindai peluang yang luar biasa. Cacing raksasa itu menembakkan sinar cahaya, mengangkat chimera itu tanpa daya ke udara. Bahkan saat ditangkap, makhluk itu melancarkan serangan balik, memukul binatang besar di bawahnya. Monster cacing itu membalas, mengumpulkan bola besar energi biru yang berderak di rahangnya. Ia melepaskan energi itu dalam sinar yang kuat, membidik langsung ke binatang bersayap yang masih terjebak di jaring. Ledakan itu mengenai targetnya secara langsung, menelan makhluk bersayap itu dalam ledakan listrik yang menyilaukan. Monster-monster lain menjerit kesakitan saat serangan listrik yang kuat itu juga melonjak melalui mereka. Menyaksikan dari jarak yang aman, sekelompok pemburu kagum dengan kekuatan chimera kelas S. Salah satu dari mereka mencatat bahwa ini hari ketiga, tetapi masih belum ada tanda gerbang itu akan tertutup. Rekannya menyuruhnya untuk tidak khawatir, yakin bahwa chimera kelas S itu bisa bertahan tanpa batas. Pendekar pedang dari kelompok itu mempererat cengkeramannya pada senjatanya, menyatakan tugas satu-satunya mereka sekarang. Ia dengan cepat menebas monster yang berhasil lewat, menjelaskan mereka hanya perlu menangani yang tersisa. Tiba-tiba, pusaran air dari gerbang merah mulai menyusut dan memudar. Sebuah sinyal mengonfirmasi hilangnya gerbang tersebut, mendorong para pemburu untuk bersiap keluar. Pemimpin segera memberikan perintah bagi semua orang untuk mundur. Solusi itu tidak lain adalah kehidupan buatan, jenis pejuang baru yang diciptakan di laboratorium. Makhluk-makhluk baru ini, yang dikenal sebagai pemburu chimera, dikerahkan untuk melawan gerombolan monster. Proses penciptaan mereka melibatkan bahan-bahan kontroversial, seperti mayat narapidana mati dan hewan. Komponen lainnya termasuk mineral khusus yang dipanen dari dalam gerbang monster. Bahan terakhir yang digunakan untuk menghidupkan tentara buatan ini adalah sel monster yang kuat. Setelah banyak eksperimen yang gagal dan mengerikan, upaya putus asa umat manusia untuk bertahan hidup akhirnya membuahkan hasil. Terobosan ini membuat produksi massal pemburu chimera menjadi mungkin, menciptakan pasukan baru. Kombinasi sains dan pemburu secara drastis mengurangi korban dan menyelamatkan banyak nyawa. Dengan kekuatan yang baru ditemukan ini, masyarakat memulai proses pembangunan kembali yang lambat dan sulit. Larut malam di sebuah laboratorium penelitian chimera ilegal, seorang pekerja bersiap untuk pulang setelah pemeriksaan terakhir. Ia dan seorang rekan memasuki area penyimpanan di mana ia melihat bahwa lengan chimera nomor 17 tampak membusuk. Rekannya memperingatkan untuk tidak mendekat, tetapi pria itu mengatakan tidak apa-apa, karena otak chimera itu sudah rusak. Lengan kanan makhluk itu bermutasi sepenuhnya, membuat peneliti itu bertanya-tanya apakah itu efek samping. Ia kemudian bertanya kepada rekannya yang gugup mengapa ia begitu takut pada subjek yang tampaknya tidak bisa melihat. Pria yang pemalu itu menyarankan agar mereka melewati inspeksi saja karena chimera yang gagal itu akan segera dibuang. Dua peneliti itu pergi, meninggalkan chimera yang rusak sendirian di selnya yang gelap dan berdarah. Di dalam kantor direktur laboratorium, ia diberitahu bahwa nomor 17 telah menjadi sama sekali tidak berguna. Bawahannya melaporkan bahwa tubuh chimera itu terlalu rusak dan subjek lain seharusnya sudah mati sekarang. Mereka memperkirakan umurnya tinggal sebulan lagi, sebuah prognosis yang disetujui oleh peneliti lain dengan tenang. Pada saat kematiannya, sesuatu yang aneh dan tidak terduga mulai terjadi. Saat bentuk fisiknya larut, ingatan yang terlupakan dari masa lalu yang tidak tercatat muncul di benaknya. Ia mengingat kebenaran yang mengejutkan. Ia pernah menjadi manusia seutuhnya sebelum diculik pada usia 9 tahun. Seumur hidup melintas di depan matanya, tetapi otaknya yang rusak tidak dapat memahami maknanya. Meski begitu, kesadarannya dengan tenang mengamati kisah tragis
tragis masa lalunya yang terlupakan. Ingatan itu dimulai 79 tahun yang lalu di Panti Asuhan Distrik 13, di mana seorang pria menggendong bayi yang baru lahir. 9 tahun kemudian, anak laki-laki yang sama dimarahi oleh direktur Panti Asuhan karena berkelahi dengan seorang teman. Konfrontasi yang tegang meningkat, dan jendela pecah selama argumen yang memanas. Tidak tahan lagi dengannya, Panti Asuhan mengusir anak laki-laki itu, meninggalkannya sendirian di tengah salju. Dengan tidak ada tempat untuk pergi, anak laki-laki muda itu mengembara melalui jalan-jalan yang dingin sebelum pingsan ke tanah. Saat ia terbaring di salju, sebuah van hitam menepi, penumpangnya yang mencurigakan melihat anak yang rentan itu. Ia dibawa ke laboratorium rahasia dan diikat ke meja, menjadi subjek eksperimen baru. Ilmuwan berkumpul di sekelilingnya, merujuk padanya hanya sebagai nomor 17, dan mencatat mantra yang dirapalkan padanya. Peneliti utama memerintahkan prosedur itu dicatat sebelum mereka menyentiknya dengan sel-sel kuat. Suntikan dimulai, dan para ilmuwan dengan penuh semangat memperhatikan bagaimana subjek baru mereka bereaksi. Yang mengejutkan mereka, anak laki-laki itu tidak menunjukkan efek samping. Kemampuan khusus telah muncul, tetapi ia tetap mempertahankan bentuk manusia dan egonya. Seorang ilmuwan mencatat konstitusi uniknya dan memerintahkan tim untuk terus menanamkan berbagai hal sampai ada reaksi. Ingatan melompat ke depan 5 tahun kemudian, dengan para peneliti masih melakukan eksperimen suram mereka. Sekarang seorang remaja, ia dikerahkan di medan perang, di mana ia mendapati dirinya menghadapi monster. Ia berdiri tegak, melepaskan perisai energi yang kuat untuk memblokir serangan makhluk itu. Pria muda itu menahan perisainya tetap stabil, melindungi dua sosok yang meringkuk di belakangnya dari monster. Saat lebih banyak monster serangga mendekat, ia bersiap untuk melepaskan ledakan serangan yang kuat dari miliknya sendiri. Serangannya mengenai monster-monster itu secara langsung, menelan mereka dalam ledakan energi biru yang merusak. Ia melihat tangannya, energi biru perlahan memudar setelah ia berhasil melenyapkan ancaman tersebut. Seorang wanita yang menggendong anaknya dengan penuh rasa terima kasih berterima kasih kepada pria muda itu karena telah menyelamatkan nyawa mereka dari para monster. Seorang tentara meminta maaf karena memberikan beban yang begitu berat pada seorang anak, tetapi anak laki-laki itu mengatakan tidak apa-apa. 5 tahun lagi berlalu, dan pria muda itu, yang sekarang menjadi pemburu sejati, berdiri di medan perang. Ia berhenti tiba-tiba, melihat sekeliling pada kehancuran, bingung tentang mengapa ia ada di sana atau apa yang sedang ia lakukan. Salah satu ilmuwan mendekat dari belakang, bertanya mengapa nomor 17 berhenti dan apakah ingatannya bingung. Ilmuwan itu tertawa, dengan penuh kemenangan mengumumkan bahwa efek samping yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. 54 tahun yang lalu, catatan seorang ilmuwan merinci hasil penanaman lebih dari 500 sel monster selama 15 tahun. Pangkatnya menjadi tak terukur. Dirantai dan dimutasi, ia dengan kejam dinyatakan sebagai keberhasilan terbesar laboratorium. Ingatan dari 20 tahun yang lalu menunjukkan sebuah tangan menawarkan daging mentah kepadanya, memanggilnya nomor 17, anak yang baik. Dalam bentuk monsternya, ia mengejutkan pawangnya dengan menyambar makanan itu, menunjukkan sifat liarnya. Penonton bereaksi dengan jijik, seorang ayah melindungi mata anaknya dari makhluk menjijikan itu. Ingatan berakhir, kembali ke 3 hari yang lalu, ke saat serangan pengorbanan terakhirnya. Saat tubuhnya larut, pikirannya terfokus pada satu hal, ia telah berhasil menyelesaikan semua misinya. Kilasan masa lalunya memudar, hanya menyisakan gambar medan perang sunyi tempat ia mati. Namun di tanah terlantar itu, sepotong tulang, sisa fisik terakhir dari Chimera itu, tetap ada. Tulang itu mulai bersinar, mengumpulkan debu dan pasir di sekitarnya saat mulai beregenerasi. Materi itu menyatu menjadi bentuk manusia, memuncak dalam ledakan cahaya keemasan yang cemerlang. Kerangka baru bangkit dari tanah, disuntik dengan kekuatan 527 sel monster yang berbeda. Daging dan otot tumbuh dengan cepat di atas tulang, membentuk kembali tubuh pemburu Chimera nomor 17. Proses selesai dalam kilatan menyilaukan terakhir, menandakan bahwa kelahirannya kembali telah selesai. Saat cahaya memudar, sepasang kaki manusia berdiri di tanah tempat ia dilahirkan kembali. Utuh sekali lagi, ia melihat ke bawah ke tangannya. Pikirannya berputar saat ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Berdiri sendirian di tanah terlantar yang luas dan kosong, ia melihat bayangannya, dan bertanya-tanya apakah ia menjadi manusia lagi. Pertanyaan itu bergema di benaknya saat ia mengambil langkah pertamanya, tidak yakin dengan keberadaannya yang baru. Ia menyadari ia tidak sepenuhnya manusia, karena kemampuan sel monsternya masih ada. Melihat nomor di pergelangan tangannya hilang, ia bertanya-tanya apakah ini berarti ia akhirnya bebas dari laboratorium. Ia menyimpulkan kebangkitannya kemungkinan adalah kemampuan monster tipe abadi seperti Phoenix. Sel-sel itu milik makhluk dengan kekuatan regenerasi yang luar biasa, mampu bertahan dari hampir semua hal. Kekuatan ini memungkinkannya untuk bangkit kembali hingga 3 kali selama intinya tidak hancur. Ia ingat diberitahu bahwa sel manusia dan sel abadi tidak bisa menyatu, tetapi ia merasa tubuhnya sekarang berada di puncaknya. Mantra yang dimaksudkan untuk mengendalikannya telah lenyap dan kabut yang menyelimuti pikirannya akhirnya hilang. Dengan berakhirnya hidupnya sebagai nomor 17, ia bertanya-tanya apakah ia akhirnya bisa memiliki kesempatan untuk hidup sebagai manusia. Ia mencoba mengingat nama aslinya, mengingat kata-kata pria yang membesarkannya di panti asuhan. Pria itu menamainya Cheon Duo-en, berharap itu akan menginspirasinya untuk menjalani kehidupan yang membantu orang lain. Tapi sekarang, ia mencibir kenangan itu, berpikir absurd bagi seorang yatim piatu dari lumpur untuk membantu siapapun. Ia menatap lanskap yang sunyi, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang dan apakah ia harus membalas dendam. Ia menolak ide itu untuk saat ini, menyadari bahwa balas dendam membutuhkan target yang jelas, sesuatu yang saat ini tidak ia miliki. Begitu banyak waktu telah berlalu sehingga keinginannya untuk membalas dendam telah memudar. Selain itu, ia tidak punya jalan kembali ke dunia manusia.
Ia memutuskan untuk menunda pemikiran tentang balas dendam, yakin bahwa ia akan bertemu musuh lamanya lagi suatu hari nanti. Dengan tujuan baru, ia mengalihkan fokusnya ke kelangsungan hidupnya di dunia asing ini. Ia berdiri diam sejenak, menyaksikan matahari terbenam di balik pegunungan saat ia merenungkan langkah selanjutnya. Setelah beberapa perenungan, ia membuat keputusan. Untuk saat ini, ia hanya akan mencoba menjalani kehidupan yang terasa manusiawi. Prioritas pertamanya adalah yang praktis. Ia membutuhkan pakaian, tetapi ia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali ia mengenakan pakaian. Ia mulai berjalan melintasi lanskap yang luas dan kosong, memulai kehidupan barunya di alam aneh ini. Setelah beberapa saat, ia mencapai area subur di dekat sungai dan bertanya-tanya apa yang bisa ia gunakan untuk membuat pakaian. Ia melihat sekeliling lingkungan yang asing, menyadari bahwa mencari bahan yang cocok akan menjadi tantangan berat. Memutuskan untuk menjelajah, ia dengan hati-hati mengintip melalui semak belukar untuk melihat area tersebut dengan lebih jelas. Saat ia memindai sekelilingnya, sesuatu yang tidak terduga menarik perhatiannya dan ekspresinya berubah menjadi terkejut. Ia menemukan tubuh makhluk besar seperti burung, bertanya-tanya apakah ia mati dalam perselisihan wilayah. Setelah pemeriksaan lebih dekat, ia tidak menemukan luka besar dan menyimpulkan bahwa makhluk itu pasti mati karena racun. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ini adalah keberuntungan karena ia baru saja mencari kulit. Untuk membantu tugas itu, ia menggunakan salah satu kemampuannya, mewujudkan bilah tajam dari lengannya sendiri. Ia berpikir memiliki bilah yang tepat akan membuat proses menguliti makhluk itu jauh lebih mudah. Ia mengingat teknik pembedahan yang terpaksa ia pelajari di laboratorium, merencanakan cara membuat potongan. Namun, saat bilahnya menyentuh kulit makhluk itu, cairan beracun gelap menetes keluar. Ia segera melompat mundur saat gelombang aura beracun yang kuat meledak dari bangkai itu. Energi ungu gelap menyebar melalui udara, memastikan bahwa makhluk itu mati karena racun yang kuat. Untungnya, ia kebal. Ia mencatat bau yang tertinggal dan menyadari ia harus mencuci kulit itu sampai bersih. Setelah berhasil menguliti binatang itu, ia membuat jubah darurat dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ia membawa kulit monster itu ke sungai terdekat, mencuci racun gelap yang menggelegak di air. Tapi bahkan setelah dicuci, ia mendapati kulitnya sangat kaku dan sulit untuk dikerjakan. Saat ia berjuang dengan bahan yang keras itu, ide tiba-tiba tentang cara melembutkannya muncul di kepalanya. Ia mulai memukulkan kulit itu ke tanah, menggunakan kekuatan supernya untuk melumpuhkan kulit. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah ini cara yang benar untuk menyamak kulit, tetapi memutuskan itu pasti benar. Metode tidak lazimnya terbukti berhasil, dan ia mengangkat kulit yang sekarang lembut dan fleksibel itu. Dengan bahan yang sudah siap, ia mulai mengukurnya ke tubuhnya untuk membuat pakaian yang layak. Saat ia mengerjakan pakaian barunya, kepala makhluk mati itu tiba-tiba terbakar, pemandangan yang aneh. Ia terkejut dengan nyala api yang tiba-tiba dan secara tidak sengaja merobek kulit itu saat mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini, ia dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Ia membuat tunik sederhana dari kulit itu menggunakan tanaman merambat sebagai ikat pinggang darurat untuk menahannya di tempatnya. Mengagumi pakaian barunya, ia senang bahwa pakaian itu pas dengan tubuhnya dengan sempurna. Keberhasilan kecil dalam kehidupan baru ini. Tapi kemudian ia melihat noda ungu yang tertinggal, menyadari racunnya belum sepenuhnya hilang. Saat ia memutuskan untuk tetap memakainya, ia terkejut melihat kepala burung yang terbakar itu tiba-tiba mulai bergerak. Kepala makhluk itu menggeleng ke sana kemari, membuatnya bertanya-tanya apakah makhluk itu entah bagaimana bisa mengerti kata-katanya. Ia menyadari bahwa karena makhluk itu hidup meskipun mengalami kaku mayat, ia pasti juga makhluk tipe abadi. Pria itu merenung bahwa dirinya yang dulu akan membunuhnya tanpa berpikir, tetapi ia merasa berbeda sekarang. Ia tersenyum pada kepala yang terbakar itu, memberitahu makhluk itu bahwa mereka berdua beruntung berada di kehidupan kedua mereka. Dengan perpisahan terakhir, ia berjalan pergi, meninggalkan makhluk itu untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Kemudian, ia menemukan gua besar dan berjalan masuk, kakinya yang telanjang menginjak tanah berbatu yang dingin. Sekarang karena situasi pakaiannya teratasi, pria muda itu memutuskan prioritas berikutnya adalah membangun rumah. Ia memeriksa dinding batu yang kasar, siap untuk mulai mengukir rumah baru untuk dirinya sendiri di dalam gua. Namun pencariannya terputus ketika kelabang monster raksasa muncul dari kegelapan, mengeluarkan pekikan yang menusuk. Makhluk besar itu menerjang ke depan untuk menyerang, capi tajamnya diarahkan langsung ke manusia tunggal di wilayahnya. Benar-benar tidak terganggu. Pria muda itu hanya menatap binatang itu dan dengan tenang bertanya-tanya apakah gua itu terlalu gelap untuknya. Dengan satu gerakan cepat, ia melenyapkan monster itu dan anak-anaknya yang lebih kecil. Tubuh mereka larut menjadi cairan hijau. Ia dengan tenang memunggumi kekacauan itu, menolak. Ia menghirup udara bersih, menikmati pohon-pohon hijau yang hidup dan sehat di sekitarnya. Setelah 10 menit berjalan, ia menemukan lokasi yang sempurna di mana ia masih bisa mendengar gemuruh air terjun. Senyum damai terukir di wajahnya saat ia mendongak, siap membangun rumah barunya. Langkah pertama adalah menyiapkan lahan yang layak, jadi ia menggunakan kekuatannya untuk memulai. Ia mengirimkan benang tipis energi emas yang melesat cepat ke dalam hutan lebat di dekatnya. Dengan presisi yang luar biasa, benang energi tersebut mengiris bersih beberapa batang pohon besar. Ia mengamati area yang baru saja dibersihkan, puas karena ruang itu lebih dari cukup untuk sebuah rumah. Dengan menggunakan kemampuan telekinesisnya, ia memilah kayu-kayu yang tumbang, mengumpulkan kayu gelondongan terbaik. Meskipun ia sudah memiliki cukup pohon, ia menyadari tanahnya terlalu tidak rata untuk fondasi. Untuk mengatasinya, ia mengangkat batang kayu besar dan berulang kali menghantamkannya ke tanah. Tak lama kemudian, fondasi itu menjadi rata sempurna, menciptakan ruang yang akan mendapatkan banyak sinar matahari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bergerak karena keinginannya sendiri, dipandu oleh hatinya. Ia mulai membangun, dengan mudah mengangkat batang kayu besar untuk memasang tiang sudut pertama. Pemuda itu merasa pekerjaan ini sungguh menyenangkan, bertanya-tanya apakah
apakah inilah yang disebut orang sebagai kehendak bebas. Setelah tiang terpasang, ia segera lanjut ke langkah berikutnya, memasang papan untuk lantai. Untuk dinding, ia butuh perekat. Karena tidak ada paku, ia memutuskan menggunakan lendir dari monster tipe siput. Ia mengoleskan cairan hijau itu di antara batang kayu, mengetahui bahwa itu akan mengeras seperti batu dan berfungsi sebagai pelapis kedap air. Sebagai sentuhan akhir, ia menenun benang energi emas di sekitar area tersebut untuk menciptakan penghalang pelindung. Ia tersenyum, yakin bahwa pertahanan barunya akan mencegah sebagian besar monster mendekati rumahnya. Pondok nyamannya kini lengkap, diperkuat dengan lendir monster dan dibungkus sutra ulat sutra yang awet. Meskipun ia puas dengan pekerjaannya, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang penting yang masih kurang. Ia mencoba mengingat seperti apa rumah manusia biasa. Teringat sebuah ceramah yang ia lihat di laboratorium. Dalam video edukasi tersebut, ia melihat orang-orang sering menanam tanaman di halaman rumah mereka. Ia tahu ia tidak bisa memelihara anjing biasa di sini, jadi ia memikirkan apalagi yang bisa ia tambahkan ke halaman. Ia memutuskan untuk membuat kebun sayur, tetapi bertanya-tanya tanaman apa yang bisa tumbuh di alam iblis. Tiba-tiba, ide brilian muncul saat ia teringat jenis makhluk ajaib tertentu. Ia melihat ke arah pegunungan bersalju di dekatnya dan mempertimbangkan untuk menanam mandragora, tanaman monster yang spesial. Perjalanannya membawanya ke wilayah dingin di mana angin kencang bertiup dan salju turun tanpa henti. Ia tahu habitat mandragora adalah area pegunungan bersalju yang paling kaya akan mana. Salju tebal memicu ingatan yang menyakitkan, mengingatkannya pada hari ia diculik dan dibawa ke laboratorium. Ia ingat betapa dinginnya saat itu, sampai-sampai diculik justru terasa seperti kelegaan. Menengok ke belakang, ia menyadari ada beberapa hal baik tentang menjadi chimera, seperti tidak merasa kedinginan atau lapar. Ia merasakan konsentrasi mana yang tinggi di area tersebut, dan tahu ia pasti sudah dekat dengan tujuannya. Setelah berjalan singkat, ia menemukan ladang tunas hijau kecil, lega karena perjalanannya tidak sia-sia. Ia ingat bahwa mandragora adalah makhluk yang rapuh, sangat rentan terhadap stres dan perubahan lingkungan. Ia memutuskan yang terbaik adalah memindahkan tunas yang lebih muda dan lebih mudah beradaptasi ke rumah barunya. Saat ia dengan hati-hati mencabut satu dari tanah, ia bersiap untuk jeritan mematikan yang terkenal itu. Namun, yang mengejutkan, monster kecil itu justru mengeluarkan suara tidur yang pelan alih-alih menjerit. Ia mengambil satu lagi, dan itu pun mengeluarkan suara pelan yang mengantuk, membuatnya bingung. Ia kemudian mengambil yang ketiga, yang juga bereaksi dengan suara lembut, menambah keterkejutannya. Ia memegang makhluk kecil itu di tangannya, bertanya-tanya apakah mereka sedang mengigau. Jeritan mandragora biasanya dipicu oleh stres, terutama saat dibudidayakan oleh manusia. Ia mengira tidak akan ada jeritan di alam iblis, tetapi terkejut karena mereka tidak melawan sama sekali. Ia tiba-tiba menyadari bahwa mereka mungkin mengenalinya sebagai bagian dari jenis mereka sendiri. Dengan sel mandragora di dalam tubuhnya, ia menyelipkan mereka ke sabuknya dengan hati-hati. Senang mereka tidak stres. Ia berangan-angan menyeduh teh dari akar mereka dan menikmati buahnya sebagai camilan setelah mereka besar. Namun, ia ingat buah mereka menjadi beracun jika diambil secara paksa, jadi ia tahu ia harus membujuk mereka dengan lembut. Tiba-tiba, ia merasakan orang lain di dekatnya, menyadari ada pemburu di gunung bersalju yang berbahaya ini. Senyum licik muncul di wajahnya saat ia mempertimbangkan kesempatan untuk segera mengambil batu gerbang dari mereka. Sementara itu, dua pemburu merasa marah setelah ditinggalkan sebagai umpan oleh sekutu mereka sendiri. Mereka segera dikepung oleh sekawanan kelinci monster yang ganas dan harus bersiap untuk bertarung. Makhluk-makhluk ini kejam, dengan gigi tajam dan tentakel aneh yang menggeliat di dalam mulut mereka. Salah satu pria dengan putus asa menciptakan penghalang es heksagonal besar untuk memblokir serangan hebat kawanan tersebut. Ia berjuang menahan perisai itu, wajahnya penuh ketegangan saat menyadari pertahanannya tidak akan bertahan lama. Retakan mulai menyebar di seluruh es, dan ia memperingatkan rekannya bahwa penghalang itu akan segera pecah. Saat hancur, ia menyesal pernah mengajukan diri untuk misi mencari chimera legendaris ini. Perisai itu pecah sepenuhnya, dan ia berteriak minta tolong saat kelinci monster menerjang ke arahnya. Namun, tepat saat mereka akan menyerang, ledakan energi besar menghempaskan semua makhluk itu. Kedua pemburu terpaku oleh intervensi tiba-tiba, dikelilingi oleh monster yang kalah. Melalui salju yang berputar, sesosok figur muncul, dan salah satu pemburu dengan gugup bertanya apakah itu seorang manusia. Orang asing itu, berdiri di depan dua pemburu yang diselamatkan, ekspresinya tenang dan sulit dibaca. Ia dengan tenang mengidentifikasi salah satu makhluk yang tersisa sebagai kelinci salju, yang mengeluarkan geraman mengancam. Pemuda itu kemudian melepaskan gelombang tekanan yang luar biasa, aura kekuatannya membuat seluruh kawanan monster ketakutan. Dengan satu tendangan ringan, ia mengirim salah satu kelinci terbang, menyebabkan yang lainnya lari ketakutan. Kedua pemburu menonton dengan tidak percaya, kaget karena monster kelas B yang kuat bisa kabur begitu saja. Dengan ancaman langsung hilang, salah satu korban dengan penuh rasa terima kasih berterima kasih kepada orang asing itu karena menyelamatkan mereka. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kim Tae-hun, dan rekannya kemudian menanyakan nama penyelamat mereka, yang menjawab Chon Dun. Tae-hun bingung karena ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, dan bertanya-tanya tentang pakaian aneh Dun. Rekannya bertanya mengapa Dun ada di sini, dan Tae-hun menjelaskan ia kemungkinan adalah pemburu kelas D yang datang demi uang. Ia menyebutkan permintaan menguntungkan untuk menangkap chimera hidup-hidup yang segera menarik perhatian Dun. Ia mengklarifikasi bahwa subjek uji tipe mesin melarikan diri
dari laboratorium dan melompat ke gerbang ini. Duwon memutuskan untuk mengambil batu gerbang mereka, tetapi para pemburu mengakui rekan tim mereka yang lama telah mengambil semuanya. Pria yang terluka itu memegangi lengannya, menjelaskan pengkhianatan itu sudah direncanakan sejak awal. Ia teringat penyesalannya, mengingat bagaimana pemburu kelas B itu menawarinya bergabung dengan tim. Para pemburu dengan putus asa meminta bantuan, memperingatkan dia tentang efek mematikan dari kontaminasi mana. Waktu bertahan hidup pemburu di alam iblis tergantung pada tingkat mereka. Tanpa pemurnian, kontaminasi mana berakibat fatal. Salah satu pria memohon demi istrinya yang sedang hamil, tetapi Duwon sudah menemukan mereka yang melarikan diri. Tanpa peringatan, ia melompat tinggi ke udara, meninggalkan dua pemburu yang terdampar dalam keterkejutan. Mereka berteriak memanggilnya dengan panik, bertanya dengan putus asa kemana ia pergi saat ia terbang menjauh. Sementara itu, sebuah robot putih kecil dengan mata kuning bercahaya berdiri sendirian di tengah pohon-pohon bersalju. Robot tersebut, seekor chimera yang melarikan diri, dengan hati-hati melihat ke tepi tebing, merasakan bahaya di area di bawahnya. Pada saat itu, para pemburu yang mengkhianati tim mereka bergegas maju mencoba menangkap mesin itu. Sensor robot tersebut segera mendeteksi pendekatan. Kelompok tersebut mengidentifikasi mereka sebagai hal yang berbahaya. Matanya berubah merah saat ia mengaktifkan mode tempur, bersiap untuk menetralkan ancaman yang datang. Dengan satu perintah untuk melenyapkan, makhluk itu mengeluarkan kekuatannya pada para pemburu yang menyergap. Duwon tiba di tempat pertempuran, bertanya-tanya apakah ia terlambat satu langkah untuk campur tangan. Ia menemukan noda darah dan barang bawaan yang ditinggalkan di salju, menyimpulkan bahwa semua pemburu telah melarikan diri. Ia kemudian memperhatikan jejak kaki anak kecil dan binatang yang aneh bercampur dengan darah dan tas. Melihat bukti itu, ia bertanya-tanya apakah makhluk itu bertarung sambil berubah bentuk. Ia teringat kisah makhluk mekanis yang melarikan diri, menyadari bahwa itu bukan sekadar mesin biasa. Itu terbuat dari logam cair, memungkinkannya untuk mengubah bentuknya dengan bebas. Namun material langka itu membatasi ukurannya. Duwon terkesan, mencatat bahwa makhluk mekanis kecil itu mampu mengalahkan 5 pemburu peringkat B. Kembali kedua pemburu yang terdampar, Taihun dengan putus asa mencoba membangunkan rekannya yang sekarat. Sungju percaya dia sudah selesai. Tubuhnya benar-benar terkontaminasi oleh energi iblis. Taihun dengan panik mencoba membuatnya tetap sadar, mengingatkannya tentang anaknya yang akan lahir bulan depan. Tepat saat pemburu yang sekarat itu kehilangan harapan, sesosok figur berjalan ke arah mereka melalui salju yang turun. Taihun mendongak dengan kaget, air mata menggenang di matanya saat melihat penyelamat yang mendekat. Itu adalah Duwon, yang sekarang membawa semua barang bawaan yang ditinggalkan, aura bercahaya mengelilinginya. Ia berjalan tepat ke arah pemburu, yang berlutut, menjatuhkan sepasang sepatu tempur yang kokoh di salju. Taihun jatuh berlutut, memohon pada orang asing yang kuat itu untuk menyelamatkan mereka dari kematian yang pasti. Duwon mengingatkannya bahwa mereka tidak memiliki batu gerbang, tetapi pemburu itu tahu betul apa artinya itu. Dalam permohonan putus asa, ia menawarkan 2 cek 10 juta won, memohon untuk membeli hanya 1 batu gerbang. Duwon melihat cek itu, mempertimbangkan tawaran itu saat pemburu menjelaskan mereka akan mati jika tidak kembali. Ia kemudian mengeluarkan batu gerbang, mematahkannya menjadi 2 untuk menciptakan 2 portal terpisah kembali ke dunia manusia. Saat pemburu itu membungkuk dalam-dalam dengan rasa terima kasih, Duwon membuka portal, menawarkan jalan pulang. Saat Taihun mendesak temannya untuk bangun, Duwon melihat cek yang ditawarkan padanya. Orang asing itu bertanya tentang biaya batu gerbang saat ini, yang dijawab pemburu sebagai 1 juta won. Duwon menutup tangannya di atas uang itu, merasa bahwa ia telah dibayar terlalu banyak. Ia tersenyum, memberitahu kedua pemburu bahwa ia akan memberi mereka sesuatu yang lain sebagai kembalian. Ia kemudian meletakkan tangannya pada mereka, dan gelombang mana biru yang kuat berputar di sekitar tubuh mereka. Pemburu itu terkejut menyadari bahwa pria itu menyuntikkan mana, tindakan berbahaya bahkan untuk pemburu peringkat A. Jika dua sumber mana yang berbeda bertabrakan, inti mana dari kedua individu tersebut akan pecah, yang menyebabkan kematian. Namun, yang mengejutkan, energi iblis yang gelap benar-benar dimurnikan dari tubuhnya. Temannya juga sembuh, dan keduanya berpelukan dalam ketidakpercayaan yang penuh air mata, sangat gembira karena tetap hidup. Duwon menyuruh mereka pergi kembali, dan para pemburu berterima kasih padanya, terpana oleh kontrol mananya yang luar biasa. Dengan kedua pria itu dalam perjalanan pulang yang aman, Duwon kembali ke rumah baru yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri. Ia kembali ke pondoknya, puas karena tidak ada penyusup, dan ia mendapat penghasilan tak terduga. Ia kemudian memeriksa mandragora di sabuknya, menyadari daun mereka terkulai karena perjalanan panjang. Ia dengan lembut menanam 3 tunas kecil di peta kebun yang disiapkan di depan rumah barunya. Namun, makhluk kecil itu menatapnya dengan ketidakpuasan yang jelas, tidak senang dengan lingkungan baru mereka. Ia memikirkan bagaimana, setelah mandragora itu tumbuh, ia bisa meminta beberapa akar untuk membuat teh. Ia kemudian ingat bahwa buah mereka menjadi beracun jika dipetik secara paksa, jadi ia harus membujuk mereka dengan baik. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang akrab di dekatnya, menyadari bahwa ia tidak sendirian di hutan. Ia berbalik dan melihat makhluk mekanis yang dikejar para pemburu, yang ia biarkan melarikan diri. Bersembunyi di semak-semak, robot kecil itu mengamatinya dalam diam, dan ia bertanya-tanya apa yang diinginkannya. Memutuskan untuk menanganinya nanti, ia masuk ke pondok barunya dan menyimpan uang yang ia terima. Ia duduk di lantai kayu dan mulai
mengatur barang bawaan yang ditinggalkan yang ia bawa kembali. Tas itu penuh dengan persediaan yang berguna, termasuk peralatan berkemah, pakaian cadangan, dan 8 batu gerbang. Ia mengeluarkan sebungkus mie instan, makanan yang ia ingat pernah dimakan saat kecil di panti asuhan. Merasa lapar setelah hari yang panjang, ia memutuskan untuk mencoba memasak mie sebagai makanan layak pertamanya. Resep tersebut membutuhkan jumlah air tertentu, jadi ia pergi keluar untuk memperkirakannya di dekat sungai. Saat ia mengumpulkan air, gelembung mulai terbentuk di permukaan, menandakan ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Seekor ikan monster besar melompat keluar dari sungai, mengejutkannya saat ia memegang panci masak. Ia kemudian ingat bahwa orang sering menambahkan bahan lain ke mie mereka agar lebih enak. Berpikir ikan itu akan menjadi tambahan yang lezat, ia dengan cepat melayangkan pukulan kuat pada makhluk itu. Resepnya juga membutuhkan telur, jadi ia menggunakan telur ikan aneh yang ia temukan, berpikir itu akan berfungsi sebagai pengganti. Karena tidak ada daun bawang, ia memanjat pohon dan memetik beberapa daun acak untuk menambahkan rasa yang serupa. Dengan semua bahan terkumpul di pancinya, ia memutuskan persiapannya selesai dan kembali ke perkemahannya. Saat ia berjalan kembali ke pondoknya, makhluk mekanis kecil itu mengawasinya dari kejauhan, tersembunyi di balik pohon. Perut robot itu keroncongan saat mengamati pemuda itu, rasa penasarannya tergugah oleh pemandangan dia memasak. Ia menyalakan kompor portabel, tetapi menyadari petunjuk mie tidak menentukan kapan harus menambahkan ikan. Memutuskan untuk berimprovisasi, ia merebus semuanya bersama-sama, mengaduk panci di meja kayu daruratnya. Sementara itu, ketiga mandragora kecil perlahan merayap mendekat, tertarik oleh bau makanan yang dimasak. Namun saat aroma kuat mencapai mereka mengerutkan hidung, bertanya-tanya apakah mie seharusnya berbau seperti ini. Aroma masakan yang tidak biasa itu melayang melalui hutan yang tenang mencapai lebih jauh dari yang ia harapkan. Aroma yang menggoda juga mencapai robot tersembunyi yang tiba-tiba meneteskan air liur ingin memakan makanan itu juga. Makhluk mekanis itu mendapat ide. Ia teringat observasi dari lab dan mulai mengubah bentuknya. Ia berubah menjadi anjing yang tampak sedih berharap untuk menarik simpati pria itu, taktik yang ia pelajari tentang manusia. Makhluk yang berubah bentuk itu mendekatinya dengan merengek. Dengan menyedihkan, Dun menyadari makhluk itu telah mengikutinya selama ini. Ia melihat dari makhluk itu ke makanannya yang baru dimasak sambil menghela napas kecil saat anjing kecil itu terus merengek. Ia melihat tindakan makhluk itu bertanya-tanya apakah itu berubah menjadi anjing untuk menurunkan kewaspadaannya. Upaya canggung untuk tampak polos membuatnya bertanya-tanya bagaimana ia berhasil melarikan diri dan bertahan hidup selama ini. Ia menghela napas dan menawarkan sedikit makanannya bertanya apakah makhluk itu ingin makan bersamanya. Chimera mirip anjing itu meneteskan air liur dengan antisipasi saat ia bersiap untuk menyajikan makanan yang tampak aneh itu. Ia melihat ke bawah pada ramuan aneh di pancinya campuran ikan, telur ikan, dan daun dan memutuskan untuk mencobanya. Ia mengambil suapan sementara anjing kecil itu dengan senang hati memakan porsinya sendiri dari piring terpisah. Saat anjing itu makan, ia menatapnya dengan ekspresi bingung oleh rasa yang tidak dikenal. Rasa itu memicu ingatan dari masa kecilnya, masa ketika ia makan mie bersama anak yatim piatu lainnya. Ia ingat dengan senang hati memakan mie panas, momen langka dan menyenangkan dari masa lalunya yang sulit. Senyum lembut menyebar di wajahnya saat rasa itu membawa kembali ingatan saat ia berusia 7 tahun. Setelah makan, bau kuat yang lezat dari mie itu tertinggal di udara mengalahkan segalanya. Aroma yang kuat itu, bagaimanapun, terlalu banyak bagi mandragora di dekatnya yang bereaksi dengan jijik. Setelah mereka selesai makan, Dun memberitahu makhluk itu bahwa ia bisa pergi sekarang karena ia perlu bersih-bersih. Namun bukannya pergi, anjing kecil itu hanya berbalik dan berjalan menjauh beberapa langkah sebelum berhenti. Pria itu kemudian menunjukkan bahwa makhluk itu pincang pada kaki kirinya tadi menangkapnya dalam kebohongannya. Terbongkar, makhluk itu mulai pincang lagi, mencoba mempertahankan fasadnya yang membuat Dun geli. Dengan makanan selesai, ia pergi ke air terjun untuk mencuci piring dan kemudian mencuci pakaiannya. Ia mencuci pakaian dari tas yang ditinggalkan, mengetahui ia tidak bisa hidup dengan kulit selamanya. Ia dengan lembut memukul pakaian itu dengan tongkat kayu, berhati-hati agar tidak memukulnya terlalu keras dan merobek kainnya. Namun, upaya pertamanya gagal karena tongkat itu tiba-tiba patah, sangat mengejutkan makhluk yang menonton. Chimera mirip anjing kecil itu menonton dari kejauhan saat upaya pria itu melakukan cucian berakhir dengan kegagalan. Dun tidak terpengaruh, mencatat bahwa tidak apa-apa karena masih ada satu potong pakaian lagi yang tersisa untuk dicuci. Ia kemudian memperhatikan makhluk mekanis aneh itu masih melayang di sekitarnya, bentuknya terus berubah. Kali ini, ia telah berubah menjadi batu berkilau dengan mata kartun yang lucu, menambah kebingungannya. Makhluk itu diam-diam mengawasinya makan, mencuci piring, dan bahkan saat ia mengagumi bunga-bunga di dekatnya. Saat ia melihat bunga-bunga mirip Forsia, makhluk itu berubah menjadi bentuk mirip pohon untuk berbaur. Monster mirip lebah kecil tertarik pada bunga dan mendarat di tubuh Chimera yang menyamar. Makhluk mekanis itu panik kembali ke bentuk aslinya dan dengan panik berlari menjauh dari lebah. Matanya bersinar merah karena teror saat ia mengungkapkan ketakutan yang mendalam terhadap lebah, mengungkapkan ketakutan kekanak-kanakan. Pria itu mengamati tampilan panik itu, menyimpulkan bahwa ucapan dan tindakan canggung makhluk itu berarti sesuatu. Ia menyadari pikiran sederhana makhluk itu adalah efek samping umum pada Chimera muda dengan pengetahuan yang disuntikan. Setelah upaya gagalnya untuk menakutinya, robot kecil itu malu-malu mengintip dari balik bunga. Setelah banyak usaha, ia akhirnya berhasil
membersihkan salah satu kemeja, mengakui mencuci pakaian. Itu sulit. Ia mengangkat kemeja yang diselamatkan, lega bahwa ia setidaknya mampu menyelamatkan satu potong pakaian ini. Ia menggantung kemeja kecil itu hingga kering, lalu memutuskan untuk pergi dan memeriksa mandragora yang baru ditanamnya. Dari tempat persembunyiannya, robot itu mengawasinya. Mata bersinarnya tertuju pada kemeja putih bersih. Ia melihat pria itu mengenakan pakaian dan memutuskan bahwa ia juga harus mengenakan pakaian agar lebih seperti dia. Robot kecil itu dengan cepat mengambil kemeja dari jemuran dan mengenakannya, mengklaimnya sebagai miliknya. Ia dengan bangga memamerkan pakaian barunya, senang dengan keputusannya untuk mengenakan pakaian mirip manusia. Namun, transformasi tidak berhenti di situ, karena tubuh logamnya mulai berubah dan tumbuh. Tangan robot itu berubah menjadi tangan mirip manusia, dan tubuhnya mengambil bentuk baru yang lebih akrab. Ia sepenuhnya berubah menjadi gadis kecil, bangga dengan bentuk manusia sempurnanya yang baru. Pria itu menemukan mandragoranya bersembunyi di bawah batu, daun mereka layu dan akarnya tampak kering. Ia bingung, karena ia yakin telah mencabut semua gulma saat pertama kali membuat kebun. Tiba-tiba, makhluk mirip cacing aneh muncul dari tanah, dan ia menyadari seharusnya ia membajak tanahnya. Setelah membersihkan hama, ia memutuskan untuk membuat kebun sayur seukuran rumah untuk tanaman barunya. Saat ia bekerja, seorang gadis kecil dengan hati-hati mengintip dari balik pohon dan menyapa. Terkejut melihat seorang anak, ia dengan hati-hati membalas sapaannya, bertanya-tanya mengapa dia berbicara padanya. Gadis kecil itu menunjuk ke pondoknya dan bertanya apakah itu rumahnya, yang dijawabnya dengan singkat ya. Dia kemudian bertanya apakah dia penduduk asli di sini, dan pria itu memutuskan untuk menggodanya sedikit. Ia bertanya dari suku mana dia berasal, dan gadis itu dengan gugup mengulangi kata itu, tertangkap basah. Dia dengan cepat mengarang cerita, mengklaim dia dari suku yang jauh di seberang air terjun. Pria itu ikut bermain, bertanya apakah dia dari suku kelapa, nama yang baru saja ia buat. Gadis itu dengan cepat setuju, tetapi ia kemudian menunjukkan bahwa pakaiannya terlihat mencurigakan mirip dengan miliknya. Ia bertanya apa yang membawa suku kelapa ke sini, dan gadis itu dengan sedih mengakui bahwa dia diusir. Dia kemudian membuat permintaan yang mengejutkan, bertanya apakah dia bisa tinggal di sini bersamanya di rumah barunya. Ia bertanya mengapa dia ingin tinggal di sana, dan dia menjelaskan bahwa tempat itu tampak aman dari serangga. Dia dengan gugup memainkan jari-jarinya, menambahkan bahwa dengan rumah, rasanya aman dan terlindungi. Ia menyadari bahwa yang dia inginkan hanyalah tempat yang aman untuk beristirahat, dan ia memutuskan untuk membiarkannya tinggal. Ia setuju, tetapi dengan syarat dia melakukan bagian pekerjaannya yang adil, dan dia dengan senang hati menerima. Tugas pertamanya untuknya adalah membantu membajak petak sayur baru untuk mandragora. Dia dengan antusias mengambil alat pembajak, dengan percaya diri menyuruhnya menyerahkannya padanya karena dia kuat. Gadis kecil itu kemudian melepaskan ledakan kekuatan yang mengejutkan, dengan mudah membersihkan seluruh ladang. Ia menyadari dia tidak punya niat untuk menyembunyikan identitasnya, atau mungkin dia hanya tidak tahu bagaimana perilaku anak normal. Setelah pekerjaan selesai, ia menanyakan namanya, yang tampaknya menangkap gadis kecil itu sepenuhnya karena kejutan. Dia mengakui dia tidak punya nama, dan memutuskan untuk membuat nama baru, terinspirasi oleh bunga-bunga cantik yang dia lihat. Dia dengan bangga menyatakan bahwa namanya adalah Kim Nari, memegang alat pembajaknya seperti pahlawan yang menang. Dun salah dengar, mengira dia menamai dirinya sendiri dengan bunga Forsia, tetapi dia dengan cepat mengoreksinya. Dengan pembajakan selesai, mereka dengan cepat menyelesaikan kebun baru, menutupinya dengan pagar batu yang kokoh. Mandragora kecil sangat gembira dengan rumah baru mereka, dengan senang hati menari di tanah yang baru dibajak. Namun saat ia memperhatikan mereka bermain, ia memperhatikan gadis kecil itu berdiri sendirian, tanpa sedih dan ditinggalkan. Matanya berkaca-kaca, dan dia menunduk ke tanah, gelombang kesepian membasuh dirinya. Ia menyadari bahwa di laboratorium, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berteman atau bermain dengan orang lain. Ekspresi sedih gadis kecil itu semakin dalam, satu air mata mengalir di pipinya saat dia merasa terisolasi. Pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi, menarik perhatian mereka berdua di hutan yang tenang. Jeritan tajam tiba-tiba bergema melalui hutan, mengejutkan gadis itu dan membuatnya menunduk untuk berlindung. Dia memberitahu dia melihat monster mirip anak ayam diserang oleh beberapa yang lain dalam perjalanannya ke sini. Gadis itu mengatakan makhluk itu tampak kesakitan, digigit dan terluka oleh penyerangnya. Dia mencengkeram kepalanya dengan kesusahan, tetapi Dun bertanya apakah dia ingin menyelamatkan monster itu. Ia dengan lembut menawarkan untuk membantunya, membingkainya sebagai pilihan daripada perintah untuk menenangkan ketakutannya. Dengan dorongannya, dia melompat ke udara, terbang untuk menemukan makhluk yang kesusahan itu. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat beberapa monster serangga besar menyiksa makhluk berbulu kecil. Monster putih kecil itu berteriak kesakitan saat binatang yang lebih besar terus menyerangnya tanpa henti. Gadis itu dengan marah berteriak pada monster-monster itu untuk berhenti menyiksa makhluk kecil itu. Suaranya penuh amarah, dia dengan cepat menendang salah satu serangga tersebut. Menjauh, menempatkan dirinya di antara mereka dan monster yang terluka itu. Dengan air mata di matanya, ia membuat keputusan tegas. Ia akan menyelamatkan makhluk tak berdaya itu. Adegan beralih ke ingatan kelam tentang pertarungan peringkat di laboratorium, di mana ia selalu menjadi yang pertama. Ia teringat chimera lain yang ketakutan akan dijadikan bahan eksperimen tingkat kegagalan tinggi. Mereka menyalahkannya atas nasib mereka dengan kejam, menyerangnya karena ia selalu melakukan apa yang diperintahkan. Namun, ingatan itu terputus saat serangan kuat menghantam tanah. Seorang penantang baru tiba. Didorong oleh trauma masa
masa lalunya, ia berteriak pada para monster untuk berhenti, melepaskan gelombang kejut yang kuat. Dengan air mata kemarahan di matanya, ia menyatakan bahwa banyak orang yang menyiksa satu orang adalah hal yang buruk. Ia melepaskan kekuatan penuhnya, membuat monster serangga itu terbang dan mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Kembali ke perkemahan, Duon dengan tenang memberi makan mandragoranya, bertanya apakah mananya enak. Namun, momen damainya terganggu saat gadis itu kembali, memanggil namanya dengan panik. Ia berlari menghampirinya dalam ketakutan, air mata mengalir di wajahnya saat ia bertanya apa yang harus ia lakukan. Ia memegang makhluk berbulu kecil itu, menjelaskan bahwa ia terluka dan tidak sadarkan diri. Ia menyuruhnya untuk tenang, tetapi kemudian ia mengenali aura api aneh dari monster kecil itu. Gadis itu bertanya apakah makhluk itu sekarat, dan ia memutuskan untuk melihat lebih dekat guna menilai kondisinya. Ia dengan lembut meletakkan jari-jarinya pada makhluk itu, menyalurkan mananya sendiri untuk menyembuhkan lukanya. Saat energinya mengalir ke dalamnya, ia bisa merasakan sejarah unik dan properti magisnya. Setiap sihir monster mengandung sejarah unik, sejenis DNA magis yang menceritakan kisahnya. Ia mengenalinya sebagai jenis makhluk abadi yang sama dengan yang ia temui sebelumnya, meskipun sekarang jauh lebih kecil. Saat ia menyembuhkan monster kecil itu, ia menyadari bahwa ini adalah makhluk yang sama yang ia temukan mati dan kemudian ia ampuni. Ia bertanya-tanya mengapa ia menyusup begitu banyak, berteori bahwa metode regenerasinya pasti berbeda dari miliknya sendiri. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu hanya kekurangan gizi karena ukurannya yang kecil membuatnya sulit mencari makan. Ia meyakinkannya bahwa karena ia telah memberikan sedikit mana, ia akan pulih dengan sendirinya jika dibiarkan. Gadis itu teringat trauma masa lalunya di laboratorium, saat dimana ia dikelilingi oleh chimera lain yang menderita. Ingatan tentang makhluk berbulu yang sedih tergeletak kalah di lantai laboratorium yang dingin muncul di benaknya. Ia bersikeras bahwa jika mereka membiarkannya, ia akan mati, dan mengangkatnya untuk menunjukkan betapa lemahnya makhluk itu. Dengan gugup ia bertanya apakah ia boleh memeliharanya, berjanji untuk melatih dan memberinya makan dengan baik jika ia mengizinkannya. Ia memperingatkannya bahwa makhluk itu mungkin akan tumbuh cukup besar, tetapi gadis itu dengan cepat berjanji untuk hanya memberinya makan sedikit saja. Melihat tekadnya, ia setuju, dan gadis kecil itu sangat gembira dengan jawabannya. Monster kecil itu akhirnya terbangun, melihat sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya di mana ia berada. Matanya tertuju pada Duon, dan ia segera tampak mengenali pria yang sedang mengawasinya. Makhluk itu meringkuk, mengenali pria itu sebagai orang yang mengambil kulitnya saat ia masih jauh lebih besar. Monster kecil itu awalnya bingung, tetapi kemudian meremas makhluk itu dalam pelukan erat yang penuh kasih. Ia dengan bersemangat mengangkat monster yang sudah bangun itu, takjub karena ia mengeluarkan suara seperti burung merpati. Makhluk kecil itu meronta dalam cengkeramannya, menuntut untuk dilepaskan, yang justru membuatnya senang. Saat monster itu berteriak, Duon terkejut menyadari bahwa ia bisa mengerti apa yang dikatakannya dengan sempurna. Gadis itu dengan bangga mengumumkan bahwa pengobatan telah selesai dan ia telah memilih nama untuk makhluk itu. Karena ia mengeluarkan suara seperti merpati, ia memutuskan untuk menamainya Xiao, pilihan yang menurut Duon tidak buruk. Namun, monster kecil itu tidak senang, memprotes bahwa ia sudah memiliki nama. Tapi, gadis itu sepertinya tidak mengerti, dan malah menyiramnya dengan sumber air. Ia kemudian panik, memberitahu Duon bahwa makhluk itu menggembung seperti ikan buntal setelah ia memberinya air. Dengan tugas yang menumpuk, ia memutuskan untuk membuat lemari penyimpanan agar barang-barang mereka tertata rapi. Ia menggunakan pedangnya untuk mulai membentuk batang kayu, memutuskan ukuran yang tidak terlalu besar. Bila tajam itu dengan mudah memotong kayu, tetapi ia dengan cepat menyadari ada yang salah. Ia berdiri mundur, bingung mengapa. Kayu untuk lemari itu sangat berbeda dari yang ia gunakan untuk meja. Makhluk kecil itu, Xiao, menjelaskan bahwa ia menggunakan kayu lunak yang warnanya berbeda. Pria itu terkejut mengetahui bahwa kekuatan kayu bervariasi menurut jenisnya, fakta yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Xiao hendak menjelaskan kayu warna apa yang terkuat ketika tiba-tiba berhenti. Matanya melebar karena terkejut. Duon melihat ke sekeliling hutan, memikirkan kayu merah yang disebutkan Xiao, minatnya terpancing. Monster kecil itu terpana, menyadari bahwa pria itu entah bagaimana mengerti apa yang ia katakan. Ia memutuskan untuk menggunakan telepati untuk membaca pikirannya dan memastikan apakah ia benar-benar bisa memahaminya. Saat hubungan telepati terjalin, pikiran Duon tentang mencari kayu merah membanjiri pikiran makhluk itu. Monster kecil itu terkejut bahwa telepati miliknya diblokir, sebuah pencapaian yang ia pikir mustahil. Menyadari pria itu bisa mengerti, makhluk itu dengan gugup bertanya apakah ia benar-benar bisa mendengar pikirannya. Ia menjelaskan bahwa itu bukan benar-benar mendengar, tetapi lebih seperti kata-kata yang muncul begitu saja di kepalanya. Ia kemudian membalikan pertanyaan kepada Xiao, menunjukkan bahwa jauh lebih aneh bagi seekor monster untuk mengerti bahasa manusia. Pria itu menyimpulkan bahwa makhluk kecil itu pastilah salah satu monster cerdas langka yang lahir melawan segala rintangan. Ia kemudian bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, mengenali perasaan familiar dari tanda tangan mananya. Xiao mengakui bahwa mereka pernah bertemu, menjelaskan bahwa ia benar-benar ingin melihatnya lagi setelah ia menyelamatkan nyawanya. Ia ingin membantunya sebagai balasan, cara untuk membalas budinya karena telah menghilangkan racun, dan menyelamatkan intinya. Duon memutuskan untuk menerima tawarannya, bertanya apakah ia bisa membantunya menemukan kayu merah sekarang. Ku mengangguk, siap memenuhi janjinya untuk membantu pria yang menyelamatkannya. Monster kecil itu membusungkan dadanya dan dengan percaya diri setuju untuk memandunya ke tempat pohon merah tumbuh. Namun saat mereka bersiap untuk pergi, ledakan api tiba-tiba menyelimuti gadis Nari. Dalam kobaran api, ia menjerit ketakutan. Api itu memicu ingatan traumatis tentang eksperimen panas yang menyakitkan di laboratorium. Ledakan api itu melemparkannya ke tanah, meninggalkannya
linglung dan ketakutan oleh serangan mendadak itu. Gadis itu panik, percaya bahwa laboratorium telah datang untuk menangkapnya. Ketakutannya akan api sangat luar biasa. Seorang pria dengan alat pelacak mengonfirmasi bahwa makhluk mekanis yang bisa berubah bentuk itu adalah targetnya. Dikelilingi oleh api, pemburu berambut panjang itu muncul, siap menangkap Chimera yang melarikan diri. Ia mengakui bahwa ia tidak merasa senang menyerang seorang anak, tetapi nyawanya sendiri dipertaruhkan. Ia mengumpulkan bola api di tangannya, menjelaskan bahwa ia berharap gadis itu akan memahami tindakannya. Dengan gerakan yang kuat, ia meluncurkan proyektil api tepat ke arah gadis kecil yang ketakutan itu. Ia menjerit ketakutan, bersiap untuk dampaknya, percaya bahwa ini adalah akhir dari kebebasannya yang singkat. Namun Duon campur tangan, kesal karena kehidupan tenangnya terganggu bahkan sebelum ia sempat makan. Kwon memberitahunya bahwa ia akan menunjukkan pohon-pohon itu nanti. Suaranya dipenuhi urgensi yang baru ditemukan. Mata pria itu bersinar dengan kekuatan saat ia setuju. Prioritas utamanya sekarang adalah menyelamatkan anak itu. Ia melihat Nari meringkuk ketakutan, menyadari bahwa ia tidak stabil secara mental dan memiliki trauma mendalam terkait api. Ia memutuskan untuk memadamkan api terlebih dahulu, dan Kwon setuju, menyebut penyerang itu sampah karena menindas seorang anak. Pemburu berambut panjang itu marah, tetapi Duon dengan tenang menyuruhnya pergi selagi ia masih bisa. Terjadi kebuntuan yang menegangkan, dengan sang pria berdiri di antara penyerang, dan gadis yang ketakutan itu. Marah karena gangguan tersebut, pemburu api itu melepaskan kekuatannya, bertekad untuk tidak dihentikan. Ia melepaskan aliran api, berteriak pada Duon untuk tersesat dan menyingkir dari jalannya. Duon dengan tenang mengangkat tangannya, titik cahaya biru kecil terbentuk di ujung jarinya. Ia menembakkan berkas energi terkonsentrasi yang dengan mudah memotong api dan menghantam gunung yang jauh. Ledakan itu menyebabkan ledakan besar, dan sang pemburu tampak terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap dengan ketidakpercayaan total. Wajahnya pucat pasi saat ia memahami kekuatan besar pria itu. Duon dengan tenang bertanya pada gadis itu apakah ia baik-baik saja sekarang. Ancaman itu benar-benar dinetralkan dalam sekejap. Nari menghapus air matanya, lega karena paman barunya telah mematikan api yang menakutkan itu. Ia kemudian memberinya nasihat sederhana, menyuruhnya untuk mengalahkan ketakutannya kapanpun ia merasa takut. Ia meraih pemburu yang tidak sadarkan diri itu dengan rambutnya, menyeretnya dengan mudah di tanah. Saat ia mengangkatnya, ia menambahkan bahwa jika ketakutan itu bangun, ia harus mengalahkannya lagi. Namun saat ia mengangkat pria itu, ia terkejut menemukan bahwa rambut hitam panjang sang pemburu terlepas begitu saja. Pemburu yang kala itu dibiarkan dengan kepala botak yang mengkilap, dan Duon memegang rambut palsu yang sangat realistis. Sebuah suara memberikan nasihat kepada Kim Nari, menyuruhnya untuk mengalahkan rasa takut itu sendiri kapanpun ia merasa takut. Sebuah tangan meraih rambut hitam panjangnya, melanjutkan bahwa ketika ia bangun, ia harus melakukannya lagi. Seorang pria muda kemudian mengangkat apa yang ia pegang, mengungkapkan bahwa itu hanyalah rambut palsu saat ia menyelesaikan kalimatnya. Pendampingnya melihat dari samping, benar-benar terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Sosok di tanah terungkap sebagai pria botak yang kesal karena kehilangan rambut palsunya. Sang pejuang memanggilnya bocah nakal, sementara gadis di sampingnya bertanya apakah pria itu selalu botak. Semua perhatian tertuju pada kepala pria yang sangat halus dan mengkilap. Gadis kecil itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, merasa seluruh situasi itu sangat lucu. Ingatan tentang pejuang yang meraih rambut palsu itu terlintas di benaknya menambah hiburannya. Ia menyatakan bahwa ia tidak lagi takut sambil menertawakan pria botak itu. Sang pejuang diam-diam memanggil namanya. Ia percaya lawan yang sebenarnya seharusnya tidak sebanding dengannya. Memulurkan tangannya untuk menggunakan keterampilan, burung hantu di bahunya menjelaskan bahwa resonansi mental memungkinkan seseorang untuk melihat ke dalam ingatan. Saat kemampuan itu diaktifkan, mata sang pejuang bersinar dengan cahaya keemasan yang terang. Ia menambahkan bahwa ingatan juga dapat diteruskan saat adegan beralih ke seorang ilmuwan di laboratoriumnya. Pria berjas lab itu berbalik dengan seringai sinis dan meresahkan di wajahnya. Dalam ingatan, ilmuwan itu memanggil sesuatu dengan tangan biru yang bersinar, memberi isyarat agar mendekat. Adegan beralih ke masa kini di mana penglihatan berakhir. Sang pejuang dengan lembut menepuk kepala Kim Nari. Ia memberitahunya bahwa ia melakukan pekerjaan yang baik, berpikir bahwa meskipun trauma sulit disembuhkan, ini adalah langkah pertama yang baik. Ia kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan tawanan mereka saat burung hantu mematuk kepala botak pria itu. Tiba-tiba, gadis muda itu berseru bahwa ia punya ide bagus. Wajahnya bersinar karena kegembiraan. Sebuah ciduk terlihat mengambil air dari sungai, mengisyaratkan dimulainya rencananya. Pria botak itu kemudian ditampilkan diikat dan digantung terbalik di bawah air terjun yang deras. Gadis itu menjelaskan bahwa jika ia basah, apinya akan padam sehingga ia tidak menakutkan lagi. Nari menunjuk dan berteriak pada tawanan itu, tetapi pendampingnya mengingatkannya untuk tidak menilai orang dari penampilannya. Sang pejuang mengawasinya, berpikir bahwa ia mungkin bangkit dari ketakutannya lebih cepat dari yang ia duga. Kemudian, ia melangkah ke sungai mulai mencelupkan panci besar ke dalam air yang jernih. Burung hantu terbang bertanya apa yang ia lakukan dan pria itu menjawab ia mengambil air untuk ramen. Nari menjadi sangat bersemangat menyatakan bahwa ramen ikan miliknya adalah yang terbaik yang pernah ia rasakan. Ia bertanya apakah sukunya juga makan ramen dan ia dengan gugup setuju sementara seekor ikan melompat ke dalam pancinya. Sementara itu, tawanan di bawah
air terjun menyadari bahwa lawannya pasti setidaknya pemburu kelas A. Tawanan itu berpikir sang pejuang mungkin lebih kuat, hanya menyembunyikan kemampuannya. Sementara itu, Nari menyelam ke dalam air berteriak bahwa ia akan menangkap ikannya. Ia terus berspekulasi bahwa pria itu adalah pemburu yang tertutup. Sang pejuang mencatat ia akan membutuhkan lebih banyak air jika ia memasak untuk 3 orang. Nari tiba-tiba muncul dari air memegang 2 ikan besar yang mengancam, dengan bangga berteriak bahwa ia menangkapnya. Pendampingnya dengan tenang menyuruhnya memberi satu padanya dan membiarkan sisanya pergi. Saat ia mendesaknya untuk melemparkannya ke dalam panci. Tergantung. Dari air terjun, tawanan itu berkeringat gugup bertanya-tanya hal mengerikan apa itu. Ia khawatir ikan monster itu akan merusak kaldu dan mempertanyakan mengapa sang pejuang menggunakan begitu banyak air. Saat ketiganya berjalan menjauh dari sungai, gadis itu berlari lebih dulu dengan bersemangat berteriak bahwa ini waktu ramen. Tapi ia tiba-tiba berhenti mengulurkan tangannya dan menyuruh pendampingnya menunggu. Putus asa, tawanan di bawah air terjun berteriak bahwa ia akan memasak ramennya sendiri jika mereka menurunkannya. Sekarang bebas, pria itu berdiri di depan meja kayu di bawah lampu sorot siap menyiapkan makanan. Bagi sebagian orang itu hanya ramen, tetapi ia menanggapinya dengan serius saat ia membuka paket mie instan. Ia memegang blok mie kering berbentuk bulat berpikir bahwa baginya ini adalah tugas yang sangat penting. Penontonnya, sang pejuang dan gadis itu, menonton dari kegelapan dengan mata merah bersinar membuatnya berkeringat. Tawanan itu percaya bahwa ramen harus dibuat dengan ketulusan, berpegang pada dasar-dasar yang ia tahu. Ia mempercaya instingnya untuk jumlah air, mencatat bahwa ia tidak punya pilihan karena ia membuat 3 porsi. Koki itu menambahkan mie dan bumbu sup ke air mendidih berencana untuk memasaknya selama tepat 4 menit 30 detik. Ia memeriksa nadinya, dengan tenang mencatat detak jantungnya adalah 60 bpm. Ini berarti ramen akan sempurna setelah 270 detak jantung. Saat ia menunggu, tampilan monitor detak jantung menghitung membangun rasa fokus dan antisipasi yang intens. Ketika waktunya tepat, ia secara dramatis mengangkat mie ke udara dengan sempitnya berteriak saat ia melakukannya. Ini adalah langkah penting yang ia sebut sebagai air sour. Ia memaparkan mie ke udara untuk tekstur yang kenyal. Pria itu berpikir bahwa itu akan sempurna dengan kimchi, tetapi ia menerima bahwa ia berada di dunia iblis. Ia tersenyum puas, merasa bahwa ia memberikan upaya terbaiknya dan tidak menyesal dengan masakannya. Panci ramen yang sudah jadi mengepul dengan indah dan ia berdiri di atasnya dengan tatapan penuh prestasi. Jendela sistem muncul, menampilkan statistik mengesankan dari ramen ketulusannya yang memiliki skor rasa tinggi. Koki itu menyajikan makanan kepada sang pejuang dan gadis itu, mengundang mereka untuk mencicipinya. Ia mencatat itu terlihat berbeda. Pendampingnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri, mengangkat sehelai mie ke mulutnya untuk rasa pertama. Mereka bertiga duduk bersama di meja kayu, menyeruput ramen yang baru dibuat. Tiba-tiba, sang pejuang, gadis itu, dan burung hantu semuanya berhenti. Mata mereka lebar karena terkejut dari rasa yang luar biasa. Mereka dibawa ke dunia surgawi mie dan kaldu, mengalami rasa ketulusan yang sebenarnya. Gadis itu berseru betapa enaknya, sementara pendampingnya setuju itu mengesankan dan menyuruh semua orang makan. Terlebih dahulu. Setelah makan, mangkuk-mangkuk itu kosong dan burung hantu berbaring di meja, benar-benar kenyang dan puas. Koki itu dengan gugup bertanya apakah makanan itu sesuai dengan selera mereka, menyadari bahwa mereka sudah menghabiskan semuanya. Sang pejuang tiba-tiba meraih kepala pria itu dan menyuruhnya menyebutkan harganya, membuat Koki itu benar-benar terpana. Ia menjelaskan makanan itu terlalu enak untuk menjadi gratis, jadi ia menawarkan untuk melakukan apapun yang diminta Koki sebagai imbalan. Koki itu ragu sejenak, terlihat gugup sebelum memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dalam gerakan tiba-tiba, ia membungkuk dalam di depan sang pejuang, memohon padanya untuk mengajarinya caranya. Ia menyatakan ia ingin menjadi kuat seperti pemburu Nam Gyesok. Sang pejuang bingung dengan nama dan permintaan itu. Pria itu menjelaskan sang pejuang adalah pemburu terkuat yang pernah ia temui dan harus ada di sana untuk misi jangka panjang. Ia menawarkan keterampilan memasaknya, menyombongkan bahwa ayahnya menjalankan toko ayam goreng, dan ia bisa membuat ayam yang enak. Ia menjelaskan bahwa mendapatkan persediaan pasti merepotkan, jadi ia menawarkan diri untuk menjadi pelarinya dan bahkan membayar untuk pelajaran. Pria itu menyatakan ia ingin berlatih di bawahnya untuk menjadi pemburu kelas A. Sang pejuang kemudian bertanya mengapa ia menyerang Kim Nari. Ia bertanya siapa Kim Nari itu, tetapi sang pejuang dengan tenang menyuruhnya untuk mengikuti latar belakang suku kelapa. Pria itu terlihat emosional dan mengklaim alasannya bersifat pribadi dan sangat sulit dijelaskan. Ia berteriak bahwa ia tidak peduli dengan hadiah atau Kim Nari. Yang penting adalah lulus ujian peringkat pemburunya. Sang pejuang hanya menyuruhnya untuk bangun. Pria itu melihat ke atas dengan air mata. Di matanya, bertanya-tanya mengapa. Sang pejuang menjelaskan bahwa makanan enak harus diikuti dengan sparring yang baik, tetapi Koki itu dengan air mata berterima kasih padanya, berpikir pertarungan terakhir mereka terlalu singkat. Namun gadis itu membanting panci, mengatakan ia ingin sparring sebagai gantinya. Sang pejuang tampak terkejut dengan permintaannya. Ia mengingatkannya pada sarannya sendiri untuk mengalahkan ketakutan, ingin mencoba memadamkan api pria itu sendiri. Koki itu tertawa, mengingatkan si anak bahwa meskipun pendampingnya kuat, ia juga tidak lemah. Pendampingnya kemudian menunjuk ke batu belak besar di dekatnya, bertanya pada Koki apakah ia bisa memecahkannya. Pria itu terkejut, menjelaskan bahwa batu itu adalah obsidianite, yang jauh lebih keras daripada berlian. Sang pejuang kemudian bertanya apakah ia tidak bisa melakukannya. Ia tertawa gugup, mengatakan bahwa memecahkan obsidianite itu gila dan akan membutuhkan setidaknya pemburu kelas A. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, sang pejuang menghancurkan batu itu dengan jentikan santai, mengirim Koki itu terbang ke belakang dari gelombang kejut. Pria itu hanya bisa menatap tidak percaya, berkeringat saat ia menyadari kesenjangan besar dalam kekuatan mereka.
mereka. Nari kemudian berdiri, tangannya bersinar dengan aura berair, dan memanggil koki itu, siap untuk sparring. Adegan beralih ke kilas balik tentang koki, Nam Giseop, yang dulunya adalah pemburu yang bangkit secara alami dan sangat menjanjikan. Ia pertama kali membangkitkan kekuatannya pada usia 8 tahun, yang merupakan kasus yang sangat langka, karena sebagian besar bangkit di usia remaja akhir. Bertahun-tahun kemudian, ia berdiri di depan tempat pengujian untuk pemburu peringkat B, siap membuktikan keterampilannya. Di dalam, pemuda berambut panjang itu bertarung dengan fokus intens, melempar bola api yang kuat ke lawannya. Dengan menggabungkan bakat dan usaha, ia tumbuh dengan kecepatan kilat dan dipromosikan ke peringkat B bahkan sebelum ia berusia 20 tahun. Ia bermimpi menjadi pemburu terhebat, menikmati hari-hari ketika rasanya tidak ada yang kurang dari hidupnya. Tapi di kamar mandi suatu hari, ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia memiliki satu kekurangan yang tidak terduga. Ia menatap tangannya dengan ngeri, memegang gumpalan besar rambut hitamnya sendiri yang baru saja rontok. Pada usia di mana kebanyakan orang baru saja mulai membangkitkan kekuatan mereka, ia sudah mulai botak. Mahkotanya menipis di usia 20-an, dan segera garis rambutnya surut menjadi bentuk M, menyebabkan ia sangat tertekan. Ia mencoba setiap klinik, tetapi dokter menyuruhnya untuk menyerah saja, mengatakan transplantasi apapun akan rontok lagi. Setetes air mata mengalir di wajahnya saat ia menyadari bahwa semua usahanya untuk menyelamatkan rambutnya sama sekali tidak berguna. Dulu, ia adalah pria dengan penampilan mencolok dan bakat berbakat, tetapi sekarang ia berjalan keluar dari klinik tanpa harapan tersisa. Ia telah mengungguli semua orang di sekitarnya di masa mudanya, tetapi karena kondisinya, ia dengan cepat mulai kehilangan cahayanya. Kepercayaan dirinya hancur, dan segera pertumbuhannya sebagai pemburu terhenti. Ia bahkan didiskualifikasi dari ujian peringkatannya. Ia jatuh ke dalam kemerosotan, menghabiskan hari-harinya di sofa di apartemen yang berantakan dikelilingi oleh botol-botol kosong. Saat ia berbaring di sana, laporan berita di televisi menarik perhatiannya, menampilkan wawancara dengan seorang dokter. Ilmuwan itu berbicara tentang insiden yang melibatkan zat langka dari dunia iblis yang disebut logam cair. Pria di TV menjelaskan bagaimana zat itu memulihkan rambutnya, tampak cerah meskipun ia hampir 90 tahun. Pemburu yang putus asa itu duduk karena terkejut. Penyiar berita bercanda tentang obat kebotakan, memberinya ide putus asa yang baru. Kilas balik berakhir, mengingatkan pria itu betapa misteriusnya dunia iblis yang sebenarnya. Resolusi baru muncul di matanya saat ilmuwan di TV berbicara tentang melayani kemanusiaan. Pemburu itu marah, mempertanyakan prioritas institut. Ia membanting tangannya di atas meja, berteriak bahwa mereka harus membuat obat kebotakan untuk benar-benar membantu orang. Beberapa hari kemudian, artikel berita di ponselnya melaporkan bahwa ciptaan mekanis institut telah jatuh ke dunia iblis. Menyadari tidak ada hukum di sana, ia lari keluar pintu, percaya bahwa sekarang masalah siapa cepat dia dapat. Ia mengertakkan giginya dengan tekad kuat, bersumpah untuk menemukan logam cair dan menuangkannya ke seluruh kepalanya. Ingatan itu memudar dan ia mendapati dirinya kalah di tanah sekali lagi, tanpa benar-benar bingung. Gadis muda itu merayakan kemenangannya, sementara pendampingnya mencatat bahwa pria itu tidak bisa mendaratkan satu pukulan bersih pun. Sang pejuang memperingatkannya bahwa jika ia terus kalah, ia tidak akan mendapatkan tugas antar jemput, membuat pria itu berjanji untuk melakukan yang lebih baik. Adegan beralih saat laci kayu yang baru dibangun ditutup dengan mulus dengan suara gedebu pelan. Pendampingnya mengagumi lemari kayu merah yang kokoh, mencatat bahwa itu akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Dari kejauhan, pemburu yang kala itu mengawasi mereka, berpikir bahwa sang pejuang punya banyak keberanian. Ia bertanya-tanya bagaimana lawannya bisa begitu penuh energi setelah dipukuli oleh gadis itu sepanjang hari. Ia memanggil bola api, berspekulasi bahwa mungkin itu karena lawannya melepas wig dan merasa terbebaskan. Didorong oleh motivasi baru yang aneh ini, ia mengelilingi dirinya dengan api dan menantang Kim Nari untuk satu pertandingan lagi. Burung hantu mencatat kemampuan apinya tidak buruk, tetapi sang pejuang menambahkan bahwa Kim Nari bukanlah anak biasa. Koki itu menyerang ke depan berteriak bahwa kali ini ia pasti akan menang. Gadis itu dengan tenang menerima tantangannya. Ia melompat ke udara, mengumpulkan api di sekitar tubuhnya untuk serangan ke bawah yang kuat dan menentukan. Namun saat serangannya mendarat, ia terkejut melihatnya diserap oleh zat aneh. Makhluk perak cair yang terbuat dari logam cair naik dari dampak itu telah sepenuhnya menetralkan apinya. Cairan aneh itu berubah bentuk dan bergeser, mengubah bentuknya untuk menyiapkan serangan balik terhadapnya. Dengan Nari mengendalikannya, makhluk itu membanting, memukulnya dengan kekuatan dan presisi yang sangat besar. Ia dikirim terbang ke belakang, menabrak keras formasi batuan besar di belakangnya. Nari berdiri dengan penuh kemenangan, berterima kasih padanya karena membantunya mengatasi ketakutannya akan api. Tergeletak kalah di kawah, pria itu tersenyum kecut, merasa ia telah mencapai langit-langit pemburu peringkat B, tetapi ia masih mendorong dirinya berdiri, menolak untuk membiarkan kesempatan langka untuk sparring dengan lawan yang kuat ini berakhir. Nam Jisoo kembali ke kakinya, memohon hanya untuk satu pertandingan lagi melawan gadis muda itu. Saat ia berdiri, ia terkejut menemukan hidungnya mulai berdarah karena kelelahan. Sang pejuang bertanya berapa hari ia telah berada di dunia iblis, dan ia menjawab bahwa sudah 9 hari. Pendampingnya kemudian menyarankannya untuk kembali, memperingatkan bahwa energi iblis di levelnya bisa berakibat fatal. Sang pejuang memberitahu, si juru masak memiliki potensi peringkat A dan harus mengerahkan segalanya. Pernyataan yang membuat pria itu terperanjat. Sang juru masak mengakui bahwa ia telah gagal dalam ujian selama 6 tahun, namun rekannya melihat bahwa ia masih memiliki ruang untuk berkembang. Tersentuh oleh dorongan tersebut, sang pria menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak tahu harus membalas apa. Sang juru masak berterima kasih kepadanya, bersumpah untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Sang prajurit berpikir ia akan menjadikannya pekerja peringkat A. Saat sang pemburu
bersiap untuk pergi, prajurit itu bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu. Gadis itu dengan penuh semangat berteriak meminta ramen. Sebelum pergi, sang pria menyuruh gadis itu berlatih untuk pertandingan mereka berikutnya, lalu bertanya kepada prajurit itu tentang wignya yang hilang. Sang prajurit menyangkal mengetahui keberadaan wig tersebut sementara burung hantu menatap dengan curiga. Pria itu kemudian berkata ia akan kembali. Saat juru masak menghilang ke dalam portal, burung hantu bertanya kepada gadis itu apakah membiarkannya pergi adalah ide yang bagus. Rekannya tampak bingung dengan pertanyaan itu, dan sang prajurit berdiri diam di samping mereka, memperhatikan portal yang tertutup. Burung hantu khawatir pria itu mungkin mengkhianati mereka, jadi gadis itu meminta pendapat sang prajurit karena ia bisa membaca ingatan. Ia mengonfirmasi bahwa pria itu tulus ingin menjadi lebih kuat dan bahwa kebotakannya adalah nyata, seraya menambahkan bahwa ia menyukai ketulusannya. Sang prajurit tersenyum pada dirinya sendiri, berpikir bahwa juru masak itu mungkin memang investasi yang berharga. Gadis itu bertanya bagaimana ia bisa mengerti burung hantu tersebut dan ia mengonfirmasi bahwa ia bisa berbicara dalam bahasanya, bahkan membuat lemari atas sarannya. Ia mencatat bahwa rumah mereka agak gelap, jadi rekannya menawarkan untuk membuat jendela agar cahaya bisa masuk. Tanpa menunggu, ia menggunakan kekuatannya untuk memotong jendela yang sempurna dengan ahli ke dinding kayu rumah kecil mereka. Gadis itu dan burung hantu mengintip melalui jendela baru tersebut, rumah itu kini terasa lebih terang. Sang prajurit memutuskan mereka membutuhkan sumber cahaya agar tidak gelap di malam hari dan ia bertanya bagaimana cara mendapatkannya. Ia menjelaskan bahwa ada benda yang disebut batu cahaya yang bersinar di kegelapan dan bisa ditempelkan di langit-langit. Burung hantu bertanya apakah ia tahu di mana menemukannya dan ia mengonfirmasi bahwa benda itu berada di zona vulkanik. Rekannya menjelaskan bahwa zona vulkanik adalah salah satu area paling berbahaya bagi pemburu manapun untuk dimasuki. Burung hantu kemudian dengan sedih menambahkan bahwa zona vulkanik adalah tempat asalnya, yang mengejutkan sang gadis. Ia mencubit pipi burung hantu itu sambil bertanya apa yang sedang dikatakannya sekarang. Burung itu mengeluarkan suara sedih yang aneh. Gadis itu memeluk burung hantu itu seraya berkata bahwa suaranya terdengar sedih. Sang prajurit berpikir gadis itu ternyata sangat peka. Ia menyarankan agar ia pergi sendiri karena berpikir burung hantu itu khawatir, tetapi gadis itu segera menolak untuk tinggal. Ia menyatakan bahwa ia tidak takut pada api lagi dan ingin ikut bersamanya, yang membuat sang prajurit tersenyum. Prajurit itu menoleh ke arah burung hantu yang setuju untuk pergi juga, mengatakan ada hal-hal yang harus ia urus di sana. Ia setuju bahwa mereka semua akan pergi bersama, tetapi ia akan membuat beberapa perlengkapan terlebih dahulu agar mereka bisa menahan panas. Sementara itu, kembali di lembah Mandragora, dua makhluk tanaman kecil menyenggol wig yang tertinggal di tanah. Adegan kemudian beralih ke lanskap yang berapi-api dan sunyi, dipenuhi sungai lava cair. Sebuah gunung berapi aktif yang masif menyemburkan asap dan abu ke langit mendominasi pemandangan yang berbahaya itu. Dari balik asap dan api, sesosok bayangan dengan mata bercahaya yang mengancam muncul, seringai lebar merekah di wajahnya. Namun, terlepas dari penampilannya yang mengintimidasi, setetes air mata jatuh di pipi siluet tersebut mengisyaratkan kesedihan yang tersembunyi.